Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai definisi SIP, fungsinya, dan juga lain-lain. Nah, untuk di pertemuan sekarang kita masih tetap dalam pembahasan SIP. Itu yang pertama kita akan bahas mengenai pengalamatan SIP atau Session Initiation Protocol. Di sini setiap komponen SIP itu mempunyai alamat SIP yang dimana formatnya itu seperti berikut, yaitu SIP.2 username at host, seperti itu formatnya seperti itu. Adapun untuk contohnya dapat dilihat di tampilan layar kalian, yaitu yang pertama ada SIP.2 anton at foiprakyat.or.id. Nah, di sini itu berarti kata Anton di sini berarti berperan sebagai username dan foiprakyat.or.id ini berfungsi sebagai host. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk username itu tidak hanya bisa huruf atau angka saja, tapi bisa campuran huruf dan angka saja, bisa huruf saja, seperti itu. Ya, contoh kedua ada SIP.22001 at foiprakyat.or.id. Nah, di sini berarti yang berperan sebagai username itu adalah yang 20001 dan yang berperan sebagai host adalah foiprakyat.or.id. Contoh ketiga ada 901 at foiprakyat.or.id. Nah, di sini yang berperan sebagai username 901 dan host yaitu foiprakyat.or.id. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada SIP 62218613203027 at foip.ictcenter.net. Nah, di sini yang berperan sebagai username yang 622186132027 dan host yaitu foip.ictcenter.net. Seperti itu. Nah, mungkin itu untuk pengalamatan SIP itu seperti ini. Formatnya yang di atas yaitu SIP.2 username at host, dan untuk contohnya seperti di bawah. Untuk username bisa huruf saja, bisa angka saja, atau bisa gabungan antara huruf dan juga angka. Selanjutnya ada SIP request dan juga respon. Di sini pertama ada SIP request, ada invite, yaitu invite itu mengundang user agen lain untuk bergabung dalam sesi komunikasi. Yang kedua ada egg, yaitu konfirmasi bahwa user agen telah menerima pesan terakhir dalam serangkaian pesan invite. Yang ketiga ada by, yaitu terminasi sesi. Yang keempat ada cancel, yaitu membatalkan invite. Yang kelima ada register, yaitu registrasi di registrar server. Yang keenam ada option, yaitu meminta informasi tentang kemampuan server. Yang ketujuh ada info, yaitu digunakan untuk membawa pesan informasi lainnya seperti informasi inline DTMF. Selanjutnya ada SIP respon. Ada SIP respon 1XX sampai 6XX, yang dimana untuk yang satu itu sebagai informational message, yang dua sebagai successful respon, yang ketiga sebagai redirection respon, yang keempat sebagai request value respon, yang kelima sebagai server value respon, yang keenam sebagai global value respon. Selanjutnya ada SIP header. Di sini header ini adalah komponen pesan SIP yang menyampaikan informasi tentang pesan tersebut, yang dimana ini disusun sebagai urutan bidang tajuk.
Header SIP ini ditulis dalam format teks mirip dengan HTTP dan SMTP. Nah, jadi formatnya itu mirip dengan HTTP dan SMTP, atau kalau di bahasa pemrograman itu biasanya yang mirip dengan HTTP itu bahasa pemrograman PHP. Contohnya dapat dilihat seperti di bawah. Itu merupakan contoh header SIP. Nah, di sini ada arsitektur SIP. Sebelumnya juga kita sudah bahas mengenai arsitekturnya. Untuk arsitekturnya itu kurang lebih seperti ini. Ada user agent, ada proxy server, ada redirect server, ada register server, ada proxy server kembali, dan juga gateway PSTN. Nah, di sini apa sih itu proxy server? Proxy server itu bekerja menjembatani komputer ke internet, di mana program internet seperti browser, download manager, dan lain-lain berhubungan dengan proxy server. Dan proxy server tersebut yang akan berkomunikasi dengan server lain di internet. Adapun jelasnya mengenai fungsi proxy server adalah sebagai berikut. 1. Proxy server itu merupakan komponen penengah antara user agent yang bertindak sebagai server dan klien yang menerima request message dari user agent dan menyampaikan pada user agent lainnya. Jadi intinya misalkan ada klien dan server, ketika ingin saling terhubung, nah di situ itu ada peran SIP yang berperan sebagai perantara. Jadi ketika klien ingin mengirimkan data ke server, datanya itu masuk dulu ke proxy server. Nah, dari proxy server baru dikirimkan kembali ke server, begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya, yang kedua, request dapat dilayani sendiri atau disampaikan forward pada proxy server yang lain. Yang ketiga, menerjemahkan dan atau menulis ulang request message sebelum menyampaikan pada user agent tujuan atau proxy lain. Yang keempat, proxy server menyimpan seluruh state sesi komunikasi antara UAC atau user agent client dan UAS atau user agent server. Nah, untuk call flow dengan SIP proxy itu dapat dilihat pada gambar di samping. Yang selanjutnya ada redirect server. Tadi kan di arsitektur ada redirect server. Apa sih itu redirect server? Yang pertama, redirect server itu adalah komponen yang menerima request message dari user agent, memetakan alamat SIP user agent atau proxy server tujuan, kemudian menyampaikan hasil pemetaan kembali pada user agent pengirim atau UAC. Yang kedua, redirect server tidak menyimpan state sesi komunikasi antara UAC dan UAS setelah pemetaan disampaikan pada UAC. Yang ketiga, tidak seperti proxy server, redirect server tidak dapat memulai inisiasi request message. Yang keempat, tidak seperti UAS, redirect server tidak dapat menerima dan menutup sesi komunikasi. Jadi intinya redirect server ini berfungsi sebagai pemeta alamat SIP dari user agent client dan juga user agent server. Jadi ketika data diterima oleh proxy server, terus redirect server mengelola memetakan alamat IP dari user agent client atau server tersebut sebelum dikirimkan ke proxy server lainnya yang dituju dari user agent client, seperti itu. Untuk call flow-nya dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Selanjutnya ada register server. Tadi kan ada redirect server, ada register server, yaitu komponen yang menerima request message register. 2. Register dapat menambahkan fungsi autentifikasi user untuk validasi. Yang ketiga, register menyimpan database user untuk autentifikasi dan lokasi sebenarnya yang berupa IP dan juga port, agar user yang terdapat dapat dihubungi oleh komponen SIP lainnya. Yang keempat, register server bisa disandingkan dengan proxy server. Nah, mungkin ini
contoh dari sesi komunikasi menggunakan SIP, yaitu ada user agent client user yang di paling sebelah kiri dan ada user agent server yang di ujung kanan. Lalu ada proxy server, ada redirect server, ada proxy server untuk user agent server dan ada user agent client. Lalu yang di ujung paling kanan ada user agent server. Mungkin dapat dilihat kurang lebih seperti ini contoh sesi komunikasinya. Untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk soalnya jangan lupa diisi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.